Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jadi Jatinangor. Masya Allah, makasih banyak udah mampir ke studio Islami Tinda dan juga jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, yang ada di rumah ya. Mudah-mudahan bahagia selalu, amin. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung, temanya apa sih? Temanya adalah jangan buat gersang hati istrimu. Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang momen pasangan suami istri ngaji bareng. Ih, Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Tepuk tangan dong Bu. Kapan terakhir ngaji bareng sama suami begitu Bu? Udah lupa. Udah kelamaan, ini kan Pak Sutrinya baru nikah soalnya. Itu lagi pelajari kaidah tajwid. Mereka lagi ngaji kitab itu. Ngaji kitab, Masya Allah. Tapi senang banget ya, adem banget ngelihatnya kalau ada pasangan suami istri bisa belajar ngaji bareng. Istri belajar sama suami. Istri ini gak cuma hanya dikasih materi aja ya Bu ya. Dikasih harta doang mungkin juga nggak cukup, tapi dikasih ilmu, diajarin sama suami pasti akan lebih indah. Kalau suami nggak mau ngajarin masalah agama, pasti hati istri jadi gersang. Nah, bagaimana seharusnya mau menyikapinya Ustaz Syam? Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tabe guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Agar hati seorang istri tidak gersang, maka mestilah seluruh pemberian suami itu diniatkan menjaga istri dari neraka. Menjaga pasangan dari neraka, menjaga anak-anak dari neraka. Dari mana? Contoh makanan. Makanannya dia pastikan yang halal. Berarti sang suami sedang berusaha menjaga daripada istri dan anak-anaknya dari api neraka. Termasuk daripada tempat tinggalnya, dia buat tempat tinggal senyaman mungkin biar bisa beribadah. Termasuk pakaiannya, pakaian yang menjauhkan daripada api neraka. Dia berusaha nutupi aurat daripada istrinya. Berarti ini seorang suami sedang menjaga pasangannya dari api neraka. Termasuk daripada nafkah yang paling penting adalah nafkah pendidikan. Dia sesekali daripada mengajak istrinya nanya-nanya aja. Kan kebetulan di Indonesia ini rata-rata istrinya lebih rajin pengajian daripada suaminya, biasanya begitu. Betul Maka apanya yang diingatkan, kalau memang tidak bisa ngajarin, coba diingatkan aja tadi belajar apa. Saya pengen denger dong ustadznya tadi bahas apa. Betul. Minimal gitu. Kalau suaminya tidak ikut pengajian, minimal dia nanya kepada istrinya, coba aku juga pengen denger tadi ustadznya bahas apa biar aku juga dapat pelajaran. Oh, makasih kan banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Memang ini kita sebagai laki-laki ini harus belajar juga. Jangan perempuan aja belajar. Karena tugasnya kita yang mengajarkan istri sebenarnya. Ini Masya Allah sebagai suami. Kita lanjut Ustaz. Ya, karena kita mau masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Nih aku tadi penasaran yang mana? Di sisi sini. Nih. Masya Allah, jauh-jauh dari Sumedang ya. Tegang semua mukanya tegang langsung. Tegang semua, takut saya tanya. Sebenarnya sih saya mau nanya ibu ini, tapi ini aja deh. Ibu boleh berdiri perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, namanya siapa? Ibu nama... udah ngucapin salam bengong lagi Nama saya Ibu Eti Solihat dari Eti. Masjid Taklim Al-Hidayah Jatinangor. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Eti. Ibu saya mau nanya. Mau ditanya nih Bu? Bu, suami Ibu ada kan?
Ada. Ada, Di mana? alhamdulillah. Di rumah. Di rumah. Kira-kira pertanyaannya ini nggak masalah nih. Suami ibu suka bantuin nggak ibu di rumah? Jarang. Oh, jarang. Bu, ibu nggak tahu. Ibu udah tidur, suaminya nggak taunya lagi ngepel-ngepel. Iya, suami ibu itu meskipun tidak bantu minimal tidak ngerepotin. Iya, Allah dia lagi Kenapa tegang sih? itu, lagi tegang. Boro-boro pulang kerja juga langsung suka ngeluh gitu. Oh, ngeluh apa sih, Bu? Ngeluhnya Ngeluh apa sih? apa? Kata, ngeluh aja gitu. Ngeluh aja. Oh, iya. Ngeluh gitu ya, Bu ya. Coba sapa dulu suaminya. Iya, suaminya Dadah, sapa dadah. dulu. Dadah. Oh, dadah. Makasih ya Bu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bukan. Ada orang gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Izin Habib dan Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Tepuk tangan dulu. Ya Allah. Jangan sampai hati istri gersang karena suami malas bantuin. Tapi istri juga jangan berharap dibantu. Ibu aja kalau suami nggak ada, galon aja diangkat. Giliran ada suami, nggak bisa buka. Suami jangan menganggap kewajiban hanya pekerjaan mencari nafkah, tetapi juga harus membantu pekerjaan istri di rumah agar hati istri tidak gersang. Ingat, suami yang membantu pekerjaan istri di rumah itu akan terhubung. Nah itu, terhubung apanya? Kasih sayangnya terhadap istri. Karena bentuk bantuan suami kepada istri, saya katakan tadi, minimal tidak merepotkan. Ibu tahu nggak Bu? Coba sekali-sekali deh, ibu pergi ke tempat kerja suami. Pergi ke tempat kerja suami. Ternyata kerjaan sang suami berat banget ya. Sekali-sekali deh. Sekali-sekali. Makanya ada baiknya ibu juga memahami kondisi suami. Yang kedua, ketika suami membantu pekerjaan istri, minimal meringankan pekerjaan istri, akan menjadi apa Bu? Tahu nggak? Bentuk selain kasih sayang, bentuk memuliakan pasangan. Ibu, senang nggak kalau suami ada di rumah ikut bantu nyuci? Minimal ngangkatin cucian. Apalagi kalau yang nyuci suami. Jangan salah. Apalagi yang ketiga, mohon maaf, Habib suka bantu istri? Oh jarang. Mas Fadli? Suka. Kalau ART lagi pulang kampung. Oh iya, itu pun cuma sekali setahun kan? Kalau Sasam? Gak tahu saya mau bantu apa. Itu tuh jawaban juga. Jangan sampai Mbak bantuin malah merepotkan. Nyala-nyala mulu, betul tidak? Dan ternyata ada lagi nih. Buat suami yang lagi nonton, kalau suami membantu istri, ketahuilah pada posisi membantu itu menghilangkan stres istri. Tepuk tangan dulu dong. Istrinya tidak stres karena minimal ada kasih. Alhamdulillah. Nah pada posisi ini juga Masya Allah tabarakallah, tidak ada salahnya suami pergi ke dapur. Kemungkinan beras sudah habis. Betul tidak? Kemungkinan juga suami datang lihat kondisi rumah tangganya sekali-sekali untuk mengecek apa sih yang kurang. Sebenarnya ketika suami membantu istri itu membuat hati istri naik perasaannya, merasa disayangi, itu bentuk kasih sayang luar biasa. Makanya jangan pernah ibu, bu, hargai bantuan suami walaupun sedikit. Nah, terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan sama Ustadz Maulana ini, Masya Allah luar biasa. Jamaah. Sekarang saya mau kasih kesempatan nih sama jamaah yang ada di studio, mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya yuk. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya angkat tangannya. Silakan. Sini lagi, oh yang ini yang senyumnya miring-miring bagus ini. Coba kita kasih kesempatan temen yang sebelahnya tapi. Ya silakan Ibu berdiri, perkenalkan dirinya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Nia Kurniasi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Sumedang Jatinangor. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau bertanya sama siapa Ibu? Kepada Habib Usman. Boleh Ibu. Tahu aja siapa yang ganteng. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara istri memaafkan suami karena emosi sesaat? Ya. Bisa membuat hati seorang istri menjadi gersang atau kosong bib gitu ya. Terus? Karena berat rasanya kalau memaafkan perilaku KDRT. Wah, itu berat emang, Bu. Kalau Mohon KDRT itu berat jawabannya. banget. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah. Lanjut Bib, Afwan Fadal. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya mereka adalah berbuat baik terhadap keluarganya dan aku yang paling berbuat baik terhadap keluargaku. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keras ketika haji wada. Apa kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muliakanlah, cintailah, sayangilah istrimu. Dan itu adalah merupakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Sayangilah dan cintailah mereka dengan apa? Dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bentuk menghormati, menyayangi istri adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satu sunnah yang dikerjakan Rasulullah itu. Oleh karena itu, ayo janganlah kalian menggunakan tangan kalian untuk apa? Memukul. Untuk apa lagi? Untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aisyah menjelaskan, ma ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daraba khadima lahu qattun wala imra'atun lahu qattun wala daraba biyadi syai'un qattun. Bahwasanya apa? Rasulullah tidak pernah memukul pembantunya, istrinya, tidak memukul siapapun yang ada di sekelilingnya, temannya, keluarganya. Melainkan Rasulullah memukul hanya dalam keadaan jihad. Yujahidu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menggunakan tangannya. Berarti apa? Berarti laki-laki yang pintar, laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh tidak menggunakan tangannya untuk menggunakan tangan tersebut menyakiti istrinya, melainkan berbuat baik. Tapi kalau misalkan ada istri yang dia disakitin, dia yang dipukul, gimana cara maafinnya? Naruki wajanatuki, surgamu, nerakamu ada di suamimu. Maafin dia, biar urusan dia sama Allah. Kamu maafin, kamu ikhlasin, kamu sabar. Bahwasanya apa? Kamu adalah manusia yang disayang oleh Allah. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ilal khashi'in. Sungguhnya sabar adalah sangat sulit, sangat susah. Kecuali mereka hamba Allah yang khusyuk, yang ikhlas karena Allah, yang menyerahkan diri kepada Allah. Maka oleh karena itu ikhlaskan. Hablum minanasnya ikhlasin, biar Allah yang balas, biar Allah lah yang menghukumnya. Dan kita mendapatkan pahala dari Allah sangatlah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat bagi mereka yang memaafkan. Oleh karena itu dijelaskan bahwasanya seorang istri yang berbuat baik terhadap suaminya, yang memaafkan dan berusaha untuk menenangkan dirinya walaupun berat, walaupun KDRT, ikhlaskan. Biar Allah Subhanahu wa taala yang balasnya, kita jadi orang baik. Subhanallah. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jamaah. Masih banyak pembahasan kita nih, buat yang di rumah jangan pindah channel dulu ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi membahas tentang tema kita hari ini. Jangan buat gersang hati istrimu. Tetap di Islami Twinda. Jamaah.